Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas part keduanya, yaitu kita akan membahas tentang bearish scenario. Lalu kita juga akan membahas tentang Wyckoff Theory update-nya gitu ya. Dan sebelumnya kalau kalian yang belum nonton part pertama, ini kalian harus nonton dulu part pertama karena kita bahas tentang bullish scenario. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Kalau misalnya pertama kita akan lihat dari Fear and Greed Index sendiri, karena nanti kita akan lihat dari psikologi market juga seperti itu. Dan kita lihat untuk Fear and Greed Index di tanggal Juli 29 gitu ya, ini sudah kembali ke neutral, ke 50. Ini pun cukup signifikan ya. Kita lihat last week itu masih di angka 21, masih extreme fear, orang-orang masih takut. Lalu sekarang dengan adanya rally di Bitcoin ini langsung hijau gitu ya. Nah, kita akan langsung langsung kembali neutral lah ke 50. Jadi harus hati-hati, was-was seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu adalah short squeeze dan juga long squeeze yang kita harus bahas juga. Nah, kenapa sih bisa dibilang bearish? Karena ini kita harus lihat dulu dari backstory-nya sendiri. Kalau backstory-nya kita bisa lihat bahwa di saat setiap kali kita turun gitu ya, ini pun kita akan ada volume naik yang cukup lumayan seperti itu ya. Kita lihat ini turun, terus masih ada relief rally lah seperti itu. Jadi orang buy gitu ya. Karena harganya kan turun, beli di bawah gitu ya. Makanya kita bisa lihat volumenya cukup naik juga seperti itu ya, volumenya cukup lumayan. Tapi yang terjadi adalah di terakhir kali nih, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini orang-orang akumulasi gitu ya, mereka akumulasi di setiap poin ini gitu ya, pada saat kita turun kembali ke level 30 ribuan. Nah, tapi pada saat yang terakhir kali di sini kita lihat kalau kita bandingkan dengan volume ini sangat-sangat berkurang gitu ya. Kita bisa bandingkan yang ini dengan yang poin yang ini dan yang ini juga, kalian bisa lihat ya. Dan ini menjadi salah satu signal bahwa memang retail ini sudah cukup bearish juga posisinya pada saat kita di posisi ini. Kenapa? Karena memang coba kalian kembali lagi ke flashback ke 1 minggu yang lalu di saat Bitcoin turun ke level 28 ribuan. Oh, sebelum itu kita harus lihat dulu ya, ini Bitcoin Tether USDT Perpetual Futures, karena kita akan membahas tentang futuresnya juga, dimana kita bisa pakai posisi short, pakai posisi long. Jadi ini lebih advance lah seperti itu. Kita tidak bahas spot market. Jadi mungkin harganya agak sedikit beda dengan chart kalian yang biasanya. Nah, yang kita harus bahas adalah di sini kita lihat sendiri dah bahwa volume yang di sini, volume yang pada saat kita turun di sini, orang-orang tuh udah expect bahwa akan terjadi another bottom, dimana kita bakal turun lagi, dan bottomnya tuh bukan di sekitar 28 ribuan. Kan kita sempat turun ke 28 ribuan, orang sudah expect mungkin kita bisa turun sampai 27 ribu atau 26 ribu seperti itu. Jadi bottomnya kita bakal turun. Makanya pada saat kita di level sini, retail tuh udah nggak ada yang mau terjebak beli lagi di bawah lah seperti itu. Walaupun ini harganya sudah di bawah 30 ribu gitu ya. Nah, hasil makanya yang masuk adalah financial institusi gitu, dan termasuk juga ada dukungan juga sih sebenarnya dari Elon Musk dan juga Jack Dorsey. Mereka ada the B-word event ya, mereka ada ngomong-ngomong juga, dan itu membawa sentimen positif juga ke dalam market. Makanya kembali naik. Nah, ini sebenarnya cukup normal. Kita tahu lah kalau namanya kita mengalami penurunan seperti ini, lalu kita ada kenaikan sedikit gitu ya. Ini kan namanya relief rally, dimana kita agak sedikit ada relief lah. Kita agak lega sedikit. Ini buat kenaikan sedikit gitu, seperti itu. Dan yang terjadi seharusnya sehabis relief rally ini adalah kita akan mengalami sedikit koreksi juga. Tapi kita bisa lihat dari harga Bitcoin sendiri. Ini kita sudah 8 candle hari loh, daily gitu ya, kita mengalami candle hijau, dan orang-orang di sini sih sudah berekspektasi bahwa kita akan mengalami koreksi sebentar lagi. Walaupun mungkin sebenarnya ada yang berekspektasi kita harusnya di sini sudah mengalami koreksi, tapi ini terus berlanjut lah seperti itu. Hasil karena mereka berekspektasi seperti itu, akhirnya mereka shorting. Shorting itu apa? Shorting itu artinya kalian jual posisi kalian di atas gitu ya, nanti beli lagi di harga yang lebih murah. Jadi ini kebalikannya dari kalian longing. Kalau kalian biasa beli ya buy low sell high, jadi beli di bawah jual di atas gitu ya. Kalau short ya kalian jual di atas dulu, nanti belinya di bawah seperti itu. Nah, makanya kita lihat kalau di perpetual sendiri, ini Bitcoin sampai naik ke 48 ribu. Kenapa ke 48 ribu? Karena ini orang-orang yang short banyak dan mereka terlikuidasi. Kenapa mereka terlikuidasi? Karena harga Bitcoinnya naiknya cukup kencang juga gitu ya. Karena ini mungkin ada yang pertama short squeeze, lalu juga ada yang Amazon. Kalian tahu rumor Amazon gitu ya. Makanya ini naik. Nah, posisi mereka akhirnya kan terlikuidasi karena harga Bitcoinnya naik dan force mereka untuk membeli Bitcoin di spot market. Jadi itu membuat price Bitcoin tambah naik lagi lah seperti itu. Makanya ini bisa terjadi candle seperti ini untuk di perpetualnya. Nah, yang harus kita wanti-wanti adalah apa? Biasanya sehabis short squeeze gitu ya, seperti ini
ini institusi besar juga, mereka tuh sudah expect bahwa mungkin akan terjadi long squeeze juga gitu ya. Jadi mungkin mereka bakal long squeeze. Jadi ini psikologi kita yang main seperti itu. Long squeeze bisa terjadi pada saat apa? Pada saat market-market ini sudah kembali cukup positif. Contohnya apa? Kita lihat dari Fear and Greed Index. Kita sudah kembali neutral lagi gitu ya. Kita sudah kembali neutral, mungkin kita bisa ke hijau lagi, ke greedy seperti itu ya. Jadi kita sewanti-wanti lah. Pada saat kita sudah expect, wah ini market bakal naik lagi gitu ya, kita pasang, waduh kita beli aja deh di 39.000 atau 38.000 gitu ya, karena kita berekspektasi, wah ini bakal naik lagi nih, seperti itu. Nah, ekspektasi kita ini ternyata tidak kejadian seperti itu, karena yang terjadi adalah kita naik mungkin sedikit, lalu kita akan mengalami long squeeze, di mana kita posisi kita yang turun gitu, ternyata Bitcoin malah turun kembali lagi ke bawah seperti itu. Dan ini yang harus kita waspada gitu ya. Itu adalah eksplanasi saya tentang short squeeze dan juga long squeeze. Makanya ini ada efeknya juga dengan psikologi kalian lah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke dalam Bitcoin USD. Oke, yang ini ya. Yaitu kemarin banyak kalian juga nih yang cukup perhatian gitu, memperhatikan hal ini ya. Nanti kita akan membahas hal ini, yaitu adalah di EMA 50 dan EMA 200-nya di time frame weekly ya. Nanti kita juga bahas Wyckoff, tapi kita bahas ini dulu. Nah, kita lihat yang ini yang pertama. Yang cukup kalian tahu adalah yang pertama ini, bahwa kita ini sudah touch, lihat yang warna biru ya. Ini mungkin volumenya saya matikan juga. Nah, kita lihat yang warna biru bahwa kita ini sudah touch ke EMA 50-nya. Oke, moving average 50 di sini ya. Nah, kita lihat kejadian-kejadian mana yang pernah kita kena moving average 50 juga. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Yang kemarin kita juga sempat bahas bahwa kita akan mengalami short term relief rally, di mana kita bisa naik ke atas dulu gitu ya, kita bisa naik ke atas. Nah, tapi kita harus perhatikan juga yang kedua. Pada saat kita naik ke atas, ini tuh kita naik ke atas tuh cuma sedikit doang. Mungkin ini kalau kita ukur ya mungkin sekitar 100% kalau di sini ya. Turun lagi tapi ke EMA 200. Lihat lagi. Naik ke atas, turunnya kemana? Supportnya sebenarnya. Jadi ini cuma naik sedikit doang, tapi nanti kita akan mengalami penurunan yang lebih dalam lagi gitu ya, ke moving average 200 di supportnya lah, seperti itu. Ini juga EMA 50 dan EMA 200. Wah, berarti kalau kayak gini ini yang bakal terjadi dong. Makanya kembali lagi ke perspektif kalian sih sebenarnya. Tapi ada satu hal yang saya bisa hibur kalian juga sih. Maksudnya ada perbedaan dengan yang pertama yang kita alami sekarang. Mungkin ini kalian nggak bisa lihat karena memang kita nanti akan bahas Wyckoff juga gitu ya. Tapi yang pertama saya mau kasih tahu adalah bahwa ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kita kalau misalnya di posisi sekarang itu tuh kita di correction wave, kita lagi di wave 4 ya, dimana kita mengalami koreksi sedikit gitu. Memang normalnya kan wave 4 koreksi seperti ini. Dan selama dua elite wave sebelumnya, setiap wave 4 ini kita nggak pernah hit EMA 50, moving average 50-nya seperti itu. Baru di cycle kali ini kita hit gitu ya. Biasanya adalah mereka hit EMA 50-nya ini pada saat apa? Pada saat kita di correction wave yang untuk yang pertama nih, yang A gitu ya. ABC correction wave, untuk yang A kita kena, hit yang B ke atas seperti ini, baru kita turun lagi ke yang C di EMA 200 seperti itu. Jadi ini adalah perbedaannya. Nah, lalu penjelasan buat ini apa? Penjelasan ini adalah Black Swan event. Kalian tahu lah namanya COVID-19 pandemic gitu ya. Kita nggak ada yang tahu juga. Kita tahu lah dari financial market, saham-saham, kripto juga termasuk. Kita bisa lihat di bulan Februari dan Maret ini kita mengalami penurunan cukup dalam juga seperti itu. Karena ini namanya Black Swan. Orang nggak ada yang expect juga itu bisa terjadi. Jadi ini maksudnya normal lah seperti itu. Jadi hal ini pun bisa kita lihat ya, ada perbedaan lah dengan pada saat dia menyentuh EMA 50 dan EMA 200, perbedaan dari keadaannya seperti itu ya. Jadi ini mungkin menjadi referensi kalian. Nah, kita kembali lagi masuk ke dalam Wyckoff. Wyckoff bagaimana nih sekarang gitu ya. Nah, Wyckoff sebenarnya ada beberapa hal sih yang kita bisa lihat. Yang pertama, ini saya rapikan dulu. Nah, Wyckoff mana nih? Ini adalah Wyckoff yang pertama, yaitu kita adalah di dalam fase accumulation gitu ya. Ini yang sempat kita ngomongin juga. Tapi perbedaannya adalah kita ini baru memasuk phase D gitu ya. Ini hampir sama dengan gambar saya sih. Ini kita baru masuk phase D. Ini phase C kita. Jadi phase C kita agak lebih panjang. Lalu ini adalah phase D. Ini adalah Wyckoff yang pertama. Nanti saya akan kasih tahu Wyckoff yang kedua yang menurut saya ini lebih valid sih sebenarnya, karena nanti saya kasih tahu juga. Nah, kita perbandingin dulu ya. Ini adalah Wyckoff-nya. Mungkin kalian udah tahu lah basic Wyckoff itu bagaimana. Ini kita mengalami spring, test, dan lain-lainnya. Perbedaannya apa di sini yang kita harus highlight adalah kenapa menurut saya ini kurang valid, karena
phase C di sini lebih panjang daripada phase B gitu. Kita bisa lihat kalau misalnya harusnya phase B itu lebih panjang daripada phase C gitu ya. Dan kita lihat di sini kita mengalami spring, lalu kita mengalami test. Mungkin tesnya di sini atau nggak di sini gitu ya. Makanya saya kasih tanda tanya. Nah, kita memang masuk ke dalam phase D sekarang dan masuk ke LPS atau last point of support, dimana kita akan mengalami penurunan dulu, baru akhirnya kita naik ke atas gitu ya, masuk ke dalam phase E. Ini buat accumulation yang kita mau sebenarnya. Ini adalah yang bisa kita lihat kalau referensi update-nya. Kalau kalian nanya update ini seperti ini. Tapi kembali lagi ya, ini menurut saya agak canggung adalah ini phase C-nya ini lebih panjang kalau di sini, yang lebih panjang daripada phase B-nya. Jadi apakah masih valid? Ini mungkin nggak ada yang tahu. Kita harus lihat juga nih ke depannya bagaimana. Kalau memang ternyata dia naik ya mungkin ini yang bisa kita lihat. Tapi menurut saya yang lebih menarik adalah Wyckoff yang kedua, fase kedua, di mana kita masih di dalam phase B. Nah, kita lihat di sini. Di mana ini adalah bentar ya. Nah, kita lihat ini adalah phase A kita. Ini ada garis ya. Mungkin kalian bisa lihat garisnya nggak ya? Nah, coba kita highlight. Nah, ini adalah garisnya. Ini adalah garisnya phase A gitu ya. Nah, baru kita mengalami ST in phase B. Jadi ini penurunan yang tadi sebenarnya ini kita baru mengalami ST in phase B gitu ya. Jadi sekarang kita akan mengalami kenaikan dan buktinya kita juga mengalami kenaikan di sini dan mau coba hit dengan sejajar dengan AR kita. AR kita tuh di sekitar 40 ribuan juga. Dan ini hampir sama nih 40 ribuan gitu ya. Jadi kalau misalnya hal ini seperti ini terjadi gitu ya, berarti the next pergerakan harga untuk Bitcoin sendiri kalau misalnya ini Wyckoff yang benar gitu ya, yaitu adalah kita mengalami penurunan. Tapi kalau misalnya yang pertama adalah kita mengalami penurunan koreksi, lalu kita naik lagi. Kalau untuk yang Wyckoff yang kali ini, karena kita masih phase B, kita lihat kita akan mengalami penurunan ke bawah lagi, seperti itu. Tapi sebenarnya Wyckoff ini ada dua kemungkinan sih, Wyckoff accumulation. Saya harus kasih tahu kalian dulu ya. Accumulation schematic 1, yaitu dimana kita mengalami spring juga di sini. Yang kedua adalah yang ini, accumulation juga, tapi kita lebih ke arah sideways gitu. Jadi kita nggak turun lagi. Jadi kita cuma sideways. Ini hampir dua-duanya akumulasi gitu ya, cuma beda doang. Seperti itu. Ini adalah untuk Wyckoff perbedaannya. Lalu yang ketiga yang harus kalian lihat juga adalah ini. Yang kita sudah pernah bahas juga sih sebenarnya, yaitu adalah fase market phase. Nah, ini ada market phase yang kita harus lihat juga bahwa kita ini baru masih ini reaccumulation, lalu kita mengalami distribution. Apakah sekarang kita ini malah belum mengalami akumulasi gitu ya. Jadi sekarang kita masih di dalam fase redistribution. Sebelum kita turun lagi ke bawah, baru ini kita namanya akumulasi seperti itu. Jadi kalian harus waspada sih dengan hal-hal ini. Oke, ini adalah market phase gitu ya. Karena kalau misalnya turun lagi seperti ini, mungkin kita bisa nyampe ke 19 ribuan untuk harga Bitcoin sendiri seperti itu. Lalu bagaimana nih, kita udah lihat kedua perspektif dari market sendiri, bearish dan juga bullish gitu ya. Pendapat saya bagaimana? Pendapat saya sebenarnya mau believe untuk kita masih bullish gitu ya. Maksudnya kita akan mengalami masuk dalam fase bullish juga dengan LOF theory. Kita udah bottom lah intinya. Tapi ya kita harus lihat dulu beberapa konfirmasi untuk meyakinkan kita bahwa kita sudah di bullish phase atau fase kedua lah untuk bull run-nya gitu ya. Jadi saya belum berani bilang bahwa wah kita bakal naik lagi ke ini, karena menurut saya harus ada beberapa konfirmasi yang harus terjadi. Yang pertama adalah ini dulu, EMA50 dan EMA20-nya harus crossing gitu ya. Dimana ini kita lihat EMA20 dan EMA50 crossing. Ini yang pertama akan menjadi sign positif untuk kita melanjutkan kenaikan kita selanjutnya. Yang kedua adalah 42.000 ini. 42.000 ini kenapa 42.000? Karena kita sudah ada resisten juga di sini 42.000 yang pertama, lalu kita agak naik turun dulu, kembali naik ke atas, lalu kita sekarang juga ada resisten juga di sekitar 42.000. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa naik ke atas dan bertahan di 42.000, ini akan menjadi sign positif kedua gitu ya. Baru kita mungkin lebih positif bahwa kita bisa melanjutkan rally kita selanjutnya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah di weekly, dimana kita bisa closing di atas EMA20-nya sendiri gitu ya. Karena ini EMA20-nya warna oranye. Kita sudah beberapa minggu ini, mungkin sekitar 3 bulan gitu ya, berarti sekitar 12 minggu kita hanya konsolidasi di area EMA exponential moving average 20 dan 50-nya gitu ya. Jadi kita harus closing di atas EMA20. Baru ini menandakan bahwa wah ini mungkin kita bisa mengalami second phase of the bull run lah, seperti itu. Yang kedua.
Nah, ini adalah beberapa indikasi dan mungkin akan ada beberapa indikasi yang mendatang selanjutnya gitu ya. Jadi saya akan update juga, jadi kalian stay tune untuk update-update-nya. Tapi ini adalah pendapat saya, jadi kalau menurut saya untuk saat ini kita masih lihat, masih proses wait and see dulu apakah market masih bisa naik atau enggak juga, seperti itu. Dan ini adalah beberapa konfirmasi yang saya kasih tahu kalian juga. Kalau misalnya dua-duanya ketik off, tiga-tiganya tercentang gitu ya, mungkin itu bisa satu indikasi bahwa kita akan mengalami bull phase seperti itu. Dan semoga kalian suka juga dengan video kali ini. And that's all for me, and see you in the next video. Bye bye.